Jadi yang sudah kita lakukan sejauh ini, kita menghitung COGS, kita menghitung ending inventory dengan berbagai metode, itu di chapter 8. Chapter 9 bilang gini, kadangkala di pasar nilai 18,5 ini nggak laku. Artinya kita bisa jadi jual di pasar lebih rendah dari 18,5. Tes, oke. Kadangkala nilai inventory di pasar itu bisa jadi turun. Beras. Bisa jadi nilai belinya, cost-nya itu 18,5, di pasar mungkin berubah jadi turun. Atau bisa jadi naik. Sehingga yang namanya cost itu diabaikan nih. Diabaikan. Nah, akuntansi itu kan kita sudah belajar, ada yang namanya konservatif. Konservatif itu artinya kalau ternyata nilai aset di pasar lebih rendah, maka catatlah aset tadi pakai nilai pasar. Tapi kalau di pasar lebih tinggi, udah nggak usah dicatat apa-apa, sesuaikan dengan cost saja. Kenapa? Kalau nilai di pasar jatuh, kita menyesuaikan cost ke nilai pasar. Ya supaya pembaca laporan keuangan itu siap. Paham ya, sekali lagi. Kita tulis 18,5. Ternyata di pasar 18.000. Pas kita jual, betul 18.000. Berarti kan kita loss. Kita belum ngomong kepada pembaca laporan keuangan waktu kita jual, ternyata turun. Mereka bisa marah dalam tanda kutip. Tapi kalau dari awal kita sudah sesuaikan dulu, kita turunin dulu ke 18.000, sehingga waktu kita jual memang benar 18.000, mereka udah siap. Itu namanya konservatif. Lah, kenapa kalau harganya 20.000 nggak disesuaikan, Pak? Karena belum tentu kalau kita jual harganya 20.000. Kalau kita naikin ke 20.000 harga inventory kita, ternyata di pasar tidak 20.000, kan malu. Itu konservatif. Jadi kalau ingin menyatakan perasaan, itu konservatif. Jangan terlalu yakin. Kalau ditolak siap, ya kan? Tapi kalau terlalu yakin kemudian ditolak, kan sakitnya bukan main gitu ya. Mungkin seperti itu yang namanya konservatif. Itu ya. Nah, makanya kata akuntansi, jangan atau tidak menggantungkan pada cost, melainkan apa? Bandingkan cost dengan NRV, Net Realizable Value. Mana yang lebih rendah, itu yang harus masuk neraca. Itu ya. Nah, gimana caranya ngitung NRV? Kotak kanan ini nih. Jadi NRV itu estimasi. Saya masih punya barang berapa unitnya? Berapa unitnya di sini? 45. Kan belum tentu terjual, ya kan? Nah, per 31 Desember saya langsung mikir, ini kalau terjual harganya berapa ya di pasar? Apakah sama kayak itu 500? Bisa jadi kan harga setelah tanggal ini, setelah tanggal 4 di sini ya, itu turun. Jadi saya cari dulu, berapa estimasi harga jual? Ingat ya, saya ngitung NRV setelah titik ini. Berarti ada persediaan barang saya yang belum terjual. Nah, saya estimasi kalau terjual harganya berapa sih? Taruh di atas. Terus, saya juga harus mikir, kalau saya jual barang ini, selain saya dapat harga jual, saya kan harus bayar biaya angkut, harus bayar iklan, harus bayar biaya macam-macam. Berapa kira-kira biayanya? Jadi ada estimasi harga jual, ada estimasi biaya. Estimasi harga jual kurangi estimasi biaya, itu yang disebut apa? NRV. Berarti kalau sudah dapat NRV di sini, bandingkan dengan cost, baru kita putuskan perlu jurnal atau tidak perlu jurnal. Coba lihat ilustrasi sederhananya. 950 itu sama kayak ini nih. 950 di soal ini, itu sudah dihitung pakai cara macam-macam. Contoh kita pakai Vivo. Kebetulan kita dapat 18,5. Di soalnya dapatnya 950. Oke, stop. Itu chapter 8.
Sekarang chapter 9, tolong hitung NRV. Ternyata harga jualnya 1000, estimasi cost untuk menyelesaikan 50, estimasi cost untuk menjual 200. Berarti kan net yang kita terima kira-kira berapa? Net yang kita terima kira-kira berapa? Kita jual harusnya dapat 950. Tapi biaya kita berapa tuh? 250. Berarti net yang kita terima berapa? 700. Padahal cost-nya berapa? 950. Kesimpulannya berarti yang disajikan di neraca berapa? Ya. Jadi penjualan 1000, sorry ya, 1000 tadi ya. Kurangi dengan biaya 250, berarti kan NRV-nya 750. Padahal ending inventory-nya 950. Berarti nilai buku besar inventory kayak di sini 18,5 itu harus kita turunkan ke 750. Jadi neraca kita nanti nyatat inventory-nya yang 750, bukan 950. Tapi kalau NRV-nya anggap aja 1200, sudah tutup mata. Gak usah diapa-apain. Kan di atas 950 ya kan? Itu prinsip simpelnya kayak gitu sih. Berarti di income statement nanti ada loss. Loss-nya berapa? 950 kurang 750, loss-nya 200. Jurnalnya nanti ya, semoga setelah ini. Tapi yang pasti ada jurnal. Tapi kalau 950 jadi 1200, no entries. Ya, ingat-ingat itu. Saya hapus dulu biar enak. Tes. Oke. Saudara-saudara, dalam kasus ini, tadi kan kita ngitung 18,5 di sini. Kira-kira dalam kasus ini, berapa harga yang setara 18,5? Saya ulangi ya, kita sama-sama sudah ngitung tadi ending inventory 18,5. Dalam kasus ini, berapa harga yang setara dengan 18,5? Atau dengan kata lain, ending inventory in cost. Ayo. Sebelum kita mengimplementasikan lower of cost or NRV, pertanyaan saya, berapa ending inventory in cost? Berapa Ken? Dalam kasus ini kan masih soal diketahui gitu. Berapa? Kolom mana yang kita lihat? Kolom mana yang kita lihat? Untuk tahu ending inventory in cost yang kita hitung pakai FIFO kah, average kah? Ini Anda total aja. Ketemu berapa? 415. Itulah ending inventory in cost yang sama kayak 18,5 yang saya lingkari di pojok kanan bawah tadi. Itu ya. Nah sekarang
ada informasi NRV. Kalau di total NRV-nya itu 434. Ya, coba Anda total ini, itu ketemu 434. Berarti 415. Kalau kita hanya melihat total, berarti nilai inventory yang kita laporkan di neraca 415 dan tidak butuh jurnal penyesuaian karena NRV-nya lebih tinggi. Itulah yang disebut pendekatan NRV pakai pendekatan total. Jadi total dibandingkan cost-nya berapa, NRV-nya berapa, oh cost-nya yang lebih rendah berarti 415 yang masuk neraca. Nggak perlu jurnal. Padahal ada 3 pendekatan. Ya, ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah kita nggak lihat total tapi bandingin satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 produk ya. Ada 5 produk. Produk pertama lebih rendah cost-nya. Produk kedua lebih rendah cost-nya. Produk ketiga lebih rendah NRV-nya. Produk keempat lebih rendah NRV-nya. Produk kelima lebih rendah NRV-nya. Total itu. Ketemulah angka 384. Berarti kalau kita pakai pendekatan individual items atau satu-satu, berapa nilai yang masuk neraca? Berapa nilai inventory yang masuk neraca? 384. Butuh jurnal. Karena cost kita berapa? Berarti 415 kurangi 384. Itulah loss kita. Kalau yang tadi yang umum kita lakukan itu kan pakai pendekatan total aja nih. 434 kurang 415 kan? Ternyata tetap lebih rendah cost-nya. Oh nggak perlu jurnal nih. Itu namanya pendekatan individual satu-satu. Ada pendekatan kedua, bukan secara total, bukan satu-satu, tapi dikelompokkan. 5 ini dikelompokkan. Kelompok pertama terdiri atas 3 barang pertama itu yang apa? Dibekukan ya. Frozen, dibekukan. Itu kalau di total, cost-nya yang frozen 230, NRV-nya 270, berarti kan lebih rendah 230, taruh di situ. Kelompok kedua itu yang apa maksudnya nih? Dimasukin kaleng ya, dikalengkan. Itu cost-nya 185, NRV-nya 164, pindahin 164 ke sini. Lalu di total 230 tambah 164, oh ketemu 394. Berarti berapa inventory yang kita sajikan di neraca? 394 atau 415? Ya 394 karena lebih rendah. Kalau kita pakai pendekatan kelompok atau grup. Jadi tergantung pendekatan apa yang dipakai. Di praktek itu umumnya pakai pendekatan satu-satu. Tapi kalau di AKM ya pendekatan total. Tergantung arahan soal ya. Kalau ada soal kayak gini keluar. Tapi tetap konsepnya cost-nya berapa, NRV berapa itu dibandingkan. Baik individual, kelompok maupun total. Ada pertanyaan? Ini implementasi kalau sudah ada barangnya. Oke. Nih, yang umum pakai item by item ya. Yang umum. Kalau cara paling sederhana ya totalnya aja yang dilihat. Oke. Lanjut. Pokoknya apapun yang dipilih, mau pakai individual, mau pakai kelompok atau total, konsisten. Gitu ya. Sekarang jurnalnya. Sekarang coba lihat jurnalnya. Sebelum ada NRV, sebelum saya menyesuaikan ending inventory ke NRV, COG saya 108. Dari mana dapat 108? Tadi
bisa pakai periodik yang gampang tadi sebelah kiri, bisa pakai perpetual yang satu-satu tadi. Berapa COGS kita tadi ya? 1000. Kita dapat 1000 tadi. Jadi angka 108 itu sama kayak 1000 kita tadi. Pokoknya di soal diketahui nih 108. Ending inventory kita ini sama kayak berapa? 18,5 tadi ya. Di sini 82. Oke, jadi 108 dan 82 sudah kita dapat dari FIFO, average atau SI, periodik atau perpetual. Wes. Chapter 9 ternyata ada informasi NRV-nya 70. Gimana ngitung NRV tadi? Harga jual kurangi biaya. Biaya untuk penjualan. Di sini langsung diketahui, tapi rumusnya kan ada ya. Jadi kalau saya pecah, Anda hitung sendiri, harusnya bisa ketemu 70. Nah, karena di sini NRV-nya yang lebih rendah, berarti kan 70-nya yang masuk neraca ya. Berarti harus dilakukan penyesuaian. 82 kurang 70, itulah loss kita. Nah, jurnalnya bisa dilihat di depan. Jurnal yang paling umum, yang paling gampang itu dia dibuat mirip kayak penjualan biasa. Kalau penjualan perpetual itu kan COGS tuh inventory. Nah ini nih yang bawah namanya COGS method. Iya kan? Tapi ada metode lain namanya loss method. Debitnya bukan COGS tapi itu tuh. Loss karena penurunan inventory ke NRV. Kalau jawab kuisnya pakai akun in English ya. Karena kalau pilihan ganda kan enak tinggal milih. Tapi kalau Anda nulis nanti harus pakai akun in English. Ya. Ini nama akunnya lengkapnya. Sama-sama kreditnya inventory, satunya COGS, satunya loss. Pak, nanti dikerjain pakai apa? Nanti ikuti petunjuk. Tapi selama nggak ada petunjuk yang jelas, pakai yang secara teori direkomendasikan. Yang mana itu? Nanti yang ketiga. Ya, nanti yang ketiga. Kecuali soal tes saya ngomong, tolong kerjakan pakai loss method, pakai COGS method, dan pakai metode yang ketiga. Anda kerjain tiga-tiganya. Tapi kalau tidak ada yang instruksi jelas di soal saya, kerjain pakai cara ketiga karena ini yang secara teori direkomendasikan oleh Ivers. Kita belum bicara metode ketiga ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, metode mana yang membuat net income jadi lebih kecil? Metode loss atau COGS? Metode mana yang membuat net income jadi lebih kecil? Kenapa? Karena COGS naik. Net income itu ngitungnya gimana sih? Sales revenue, kurangi COGS, kurangi expense or loss kan? Oke. Kata Kenny, COGS method membuat, yang ini ya, net income-nya lebih kecil. Karena COGS naik. Masuk akal karena COGS jadi pengurang. Tapi kalau pakai ini, bukankah ngitung net income itu gimana? Sales revenue, kurangi COGS, kurangi expense, kurangi loss, ya kan? Oke lah COGS-nya nggak naik, tapi loss-nya naik. Berarti kesimpulannya apa? Mau pakai COGS atau loss method, net income-nya sama. Karena pengurangnya dua-duanya naik. Yang satu COGS-nya naik, satu loss naik. Berarti yang beda apanya dong? Kalau net income sama berarti angka apa yang akan beda? Gross profit. Mana yang gross profitnya lebih rendah? COGS method atau loss method? COGS dong. Karena COGS-nya lebih tinggi. COGS sekarang jadi berapa dengan adanya ini? 12 tambah 108. Ya kan? Jadi 120 dia. Ya COGS-nya. Inventory sih tetap 70 sesuai dengan NRV. Tapi kalau yang namanya net income sama 14. Cuma kalau pakai COGS method, COGS-nya jadi 120. Kok bisa? 108 tambah 12. Jadi 120. Kalau yang pakai loss method, COGS-nya tetap 108, tapi loss-nya nambah 12 nih. Nih, loss-nya ada nambah 12 di sini. Bottom line-nya sama, 14, tapi gross profit
Lebih rendah yang COGS method karena lebih tinggi COGS-nya. Nah, di soal saya, di situ saya minta ngitung gross profit. Gross profit yang saya minta dihitung itu adalah gross profit setelah COGS yang NRV. Paham ya? Jadi kalau ngitung COGS untuk dapat gross profit, itu COGS-nya harus setelah NRV. Kecuali NRV-nya lebih tinggi, kan nggak perlu jurnal ya. Berarti COGS-nya sebelum penyesuaian oke. Jadi di kasus ini, kalau Anda mau ngitung gross profit, pakai 120, jangan pakai 108. Itu pun kalau soalnya minta pakai COGS method. Kita baru 2 metode ya. Metode ketiga yang direkomendasikan belum. Nah ini metode ketiga. Metode ketiga sama namanya, loss method. Tapi kreditnya bukan inventory. Ini mirip kayak AFDA, chapter 7. Allowance atau cadangan untuk mengurangi inventory ke NRV. Hafalin, nggak usah hafalin kalau kerjain kuis karena bisa lihat. Ingat-ingat namanya tuh, allowance to reduce inventory to NRV. Nah metode ini yang saya minta Anda tulis nanti di jurnal kalau NRV-nya lebih kecil. Tapi kalau NRV lebih tinggi, no entries. Jurnal ini nggak butuh. Ini bedanya nanti di angka inventory. Jadi kalau ini saudara-saudara, inventorinya tetap, mana nih? Inventorinya jadi 70. Tapi kalau metode ini, inventorinya tetap 80. Kan yang dikredit bukan inventory ya. Berarti inventorinya kalau di neraca tetap 82 nih. Nggak berkurang. Buku besar inventory tetap 82. Yang dikredit bukan inventory, yang dikredit allowance. Tapi allowance ini mirip kayak AFDA. Dia kontra account. AFDA itu kontra account-nya AR. Kalau ini kontra account-nya apa? Inventory. Perhatikan ya. Ini 82. Kalau yang tadi 70. Karena dua metode pertama yang dikredit inventory. Kalau ini yang dikredit bukan inventory. Allowance. Jadi inventorinya tetap 82. Cuma netnya ya 70. Kan mirip kayak AR, bawahnya apa? AFDA. Inilah yang disebut apa? NRV. Income statementnya mirip kayak loss method. Metode ketiga ini income statementnya mirip kayak loss method. Karena kan yang di debit loss. Jadi gross profit nggak berubah, net income yang turun. Oke, sudah 3 metode. Ada pertanyaan? Sekarang ada kasus gini nih. Di tahun 2021, buku besar inventory saya, tahun 2021, itu menunjukkan angka 82.000. Ternyata ending inventory di tahun 2021 itu 70.000. NRV 2021 itu berapa? 70.000. Berarti saya akhir 2021, bedanya ini jas ya. Ini jas. Harus 70. Karena kan NRV-nya lebih rendah, disesuaikan. Sehingga di tahun 2021, ya, di tahun 2021, kita bikin jurnal kayak tadi, ini berkurang berapa? Kalau Anda pakai COGS to inventory, Anda pakai loss to inventory, ada di ini. Tapi kalau kita pakai metode yang ketiga, inventory nggak ada perbedaan. Just 82.000. Di sini baru ada apa? Allowance. Allowance-nya sisi kredit. Saldo normalnya kredit, kenapa? Karena dia kontra inventory. Berapa lagi?
12.000 untuk tahun 2021. Jurnalnya kan ini tadi ya. Ini jurnal tahun 2021. Sehingga buku besar akhir 2021 kayak ini. Inventory 82, allowance 12. Jelas ya untuk kasus 2021. Akhir 2022 inventory-nya asumsi aja, belum terjual. Ya. Di mana NRV-nya 2022 berapa di situ? 74. Ya. NRV-nya adalah 74. Kalau saya pakai metode apa? COGS atau loss yang metode 1 atau 2, harusnya tampilan saya itu kayak gini. Saya hapus ya. Ini yang 2021 tadi ya. Harusnya ya saya 2022. Ini berapa? Berapa sini? Ya kan? Berarti 82 kurangi berapa supaya dapat 74? 82 kurang 74 berapa? 8.000. Atau kalau pakai metode ini, berarti harusnya di akhir 2022 ini berapa? Ya kan? Sekarang coba ya, pakai logika akuntansi ya. Kalau saldo awal Anda 2021 ada di kredit 12, di 2022 tinggal 8.000 loh. Kok bisa 8.000 nih? Karena NAB-nya kan 7, berarti pengurangannya kan 8.000. 8.000 ini apa? Ini kan terlalu 2022. Berarti kalau awalnya 12, sekarang 8.000, berarti harus diapain 12 ini? Kurangi berapa? Berarti dia harus di debit ya. Tuh debitnya. Allowance-nya di debit. Kreditnya recovery of inventory loss. Karena dia di kredit, yang recovery itu sama kayak other income. Kredit itu kan berarti nambah income ya. Other income atau other revenue. Jadi paham ya kenapa jurnalnya kayak gitu, karena ikut buku besar. Berarti sekarang saldo kita 8.000 nih awal 2022. Oke, sampai 2022 akhir tuh ada pertanyaan. Silakan ya soal. Di 2023 barangnya belum dijual. Ini saya hapus ya. Kosnya 82, NRV-nya berapa 2023? Berapa? Pertanyaan saya, 82 atau 83 yang masuk ke kelasnya? 82, berarti ini kan 82 ya. Kalau ini 82.000, berarti ini berapa? Ya, nilainya berapa? Oh ya. Berarti allowance 2023 harusnya 0. Betul? Kalau allowance 2022 awalnya 8.000, sekarang 0, apa yang harus kita lakukan? Debit dia 8.000. Bukan 9. Karena harus sama kayak kos 82 kan nggak boleh lebih tinggi dari kos kan? Paham ya? Jadi jurnalnya ada di sini, tapi cara berpikirnya pakai buku besar di otak-atik. Mirip waktu angka, ya. Jadi angka ini itu saldo akhirnya
allowance. Ya, 70, 74, 83 atau tapi jangan sampai lebih besar dari kos ya. Kalau lebih besar dari kos berarti ya 82. Coba yang tadi di non-journal entry itu kalau No journal entries. Yang mana? yang tadi Bapak bilang kalau apanya lebih besar. Kalau NRV-nya lebih besar. Ini kan NRV-nya lebih besar. Betul ya? Ya. Tadi kan pakai 82. Kita pakai 82 kan? Masalahnya adalah tahun lalu kita masih punya allowance 8.000. Berarti no jurnal entry itu maksudnya ini loh. Jurnal ini nggak ada. Loss to allowance nggak ada. Loss-nya di recover. Itu maksudnya no jurnal entry. Makanya di recover-nya itu. Ya. Saya tambah. Ini kan sampai 2023. Anggap aja barang ini belum terjual sampai 2024 akhir. Sampai 2024 akhir. NRV 2024 80 2.500. NRV 2024 82.500. Berarti di tahun 2024 inventory saya 82.000. Harusnya akhirnya berapa? 82,5. Bongkosnya berapa? 82. Berarti ini tetap. Berarti ininya. Berarti kalau allowance 0, saldo awal 0 yang tidak sama sekali. Itu loh maksudnya. Oh iya pasti. Oke, lanjut ya. NRV 2025. 75.000. Ayo. NRV 2025 75.000. Berarti kita buat nih. Ini 82 ini harus berapa? 75. Berarti 82 kurang berapa? 7. Berarti buku besar awalnya 0 jadi 7. Berarti jumlahnya gimana? Debit kredit dulu. Iya, yang di kredit allowance kan? Debitnya apa berarti? Loss. Kan pasarannya kalau dia di kredit loss, kalau dia di debit recovery. Ya kan? Begitu seterusnya. Masa mau diulang terus? Sampai Jan Etes jadi presiden nggak selesai. Sudah ya? Clear ya? Silakan yang lain. Ini nih. Ada di sini nih. Ya. Allowance-nya awalnya 12, terus jadi 7, berkurang 5.000, ya, 7.000 dan semacamnya itu sudah ada di jurnal yang kita buat tadi, sudah ada di depan. Ya. Jadi ini rangkumannya. Ini keterbatasannya. Oh, sorry, ini soal yang berbeda ya. Oh, ini soal yang berbeda. Ayo, sambil belajar juga. Ini tidak ada kaitan yang depan ya. Contoh nih, saya punya kos 188. NRV-nya 176. Berarti kan 188 supaya jadi 176 harus berkurang 188 ini 176. Berarti ada pengurangan 12. Berarti di sini kita buat jurnalnya gimana? Loss to allowance 12. Ini tahun 2022. Ya kan? Di tahun 2023, biar makin mantap ya. Di tahun 2023 berarti buku besar allowance kita di tahun 2022 itu punya saldo 12 di kredit. Kenapa di kredit? Karena ini pengurang. Di tahun 2023 kos kita 194. Ya. Sementara NRV-nya 187. Berarti berkurang berapa nih? 7.000 ya.
Inilah yang disebut saldo akhir apa? Laut. Berarti kalau 2022 12, sekarang tinggal 7 di 2023, apa yang harus kita lakukan? Debit dia 5 di tahun 2023. Berarti jurnalnya ini apa? Allowance to recovery berapa? Ya kan? Satu allowance berkurang itu berarti recovery gitu. Ya, kalau allowance berkurang kan di debit, berarti pasangannya pasti recovery. Tapi kalau allowance kita kredit, pasangannya apa di debit? Loss. Oke, tahun 2024. Di 2024, cost kita berapa tuh? 173. Ternyata NRV-nya berapa? 174. Berarti ini kan tetap 173 ya. Ininya allowance-nya jadi berapa? 0. Kalau awalnya di 2023 7, sekarang 0 di 2024. Berarti ini harus berkurang. Berarti jurnalnya ini gimana? Allowance pasangannya apa? Recovery berapa? 7. Tahun 2025. Cost-nya berapa? 182. NRV-nya 180. Berarti ini berapa? Kalau saldo awal 0, sekarang jadi 2 di 2025. Berarti allowance-nya bertambah atau berkurang? Allowance di sisi kredit. Debitnya apa? Berapa? Saya urutannya kayak gini. Oke. Ini kita dinginkan lagi ya. Ini kan panas mikir, ini secara teori lagi. Jadi lower of cost or NRV ini punya beberapa keterbatasan. Satu, loss-nya itu diakui bukan saat pengakuan sales. Barang belum dijual sudah ada loss. Berarti melanggar apa ini? Chapter 1 atau 2 tuh. Apa yang dilanggar? Belum ada revenue tapi pengurangnya udah ada. Harusnya kan ada revenue, ada expense atau loss. Ini loss diakui saat barang belum terjual. Melanggar apa di chapter 2? Itu masih masuk di bahan UTS loh. Chapter 2. Ada revenue, ada biaya. Apa itu? Ada yang masih ingat secara teori? Bahasa lainnya matching principle. Nah, cari sendiri ya. Ini keterbatasannya ini. Terus nggak konsisten. Kadang pakai cost, kadang pakai NRV. Ya, iya kan? Tergantung mana yang lebih rendah gitu. Terus konservatif. Kadang-kadang net income rendah, kadang-kadang net income jadi tinggi. Itu keterbatasannya. Ini soal problem. Jadi kalau Anda baca buku Kiso and Wagon, itu yang paling rendah kalau nggak salah brief exercise, BE. Terus level lebih tingginya apa gitu saya lupa ya. Exercise, E. Level berikutnya problem, yang paling tinggi C, case. Nah kalau P itu harusnya lebih tinggi daripada exercise atau brief exercise. Tapi kalau lihat ini gampang banget, coba lihat. Hitung berapa NRV-nya. A, B, C, D itu NRV-nya berapa? Selling price kurangi dengan apa? Ini ya, selling price, kurangi dengan estimated cost. Berarti 500 kurang 50 kan? 540 kurang 110. 900 kurang 260, 1200 kurang 200 kan sudah dapat. Cost-nya kan ada di situ ya. Cost-nya 470. Berarti 470 banding 450 dapat berapa? 450. 450 banding 430, 430 yang dipakai. 830 dengan 640, 640 yang dipakai. Gampang kan ya? Padahal problem, ini problem apa nih? Lebih rumit problem Anda mungkin, ya kan? Itu ya. Oke.
Kita akan lanjut ke topik yang berbeda pola pikirnya. Silakan kalau ada pertanyaan lower of cost. Tapi masih tetap nyinggung-nyinggung NRV. Tadi yang ter-8 plus yang ter-9 apa? Lower of cost of NRV ini gimana hitungnya? Kurangi dua-duanya. Khusus yang akan kita lihat sekarang, itu tidak membandingkan lower of cost or NRV, tapi pakai NRV tok. Saya ulangi ya. Inventory yang ada di chapter 8 dan 9, itu kita hitung dulu cost-nya. Ini pakai chapter 8. Lalu kita hitung NRV-nya pakai chapter 9 awal. Kita bandingkan mana yang lebih rendah. Tapi inventory yang ada di sini, itu kita tidak membandingkan. Berarti per 31 Desember sudah pasti inventory yang akan kita lihat sekarang itu pakai NRV. Di sini ada teorinya, sulit menentukan cost. Padahal kan tadi lower of cost or NRV. Nah, gimana caranya membandingkan kalau cost sulit ditentukan? Makanya pakainya NRV. Barang-barang apa saja itu, inventory apa saja itu, dua yang kuning ini ya, utamanya yang kiri ini nih. Agriculture itu maksudnya apa? Kalau bicara agriculture yang langsung pop up apa? Pangan ya. Pokoknya hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, ya kan? Bayangkan Anda petani apel. Entah di Batu, entah di Malang, Anda petani apel. Waktu beli bibit pertama kali kan keluar duit ya. Anggap aja beli pohon apel, anggap aja ya, 500.000. Jurnal Anda gimana? Kredit cash Pak, debitnya apa? Paham? Kasusnya kan sederhana. Beli pohon apel, yang nanti pohon apel itu saya pupuk, bertumbuh, ada buahnya, buahnya yang saya jual, bukan pohonnya kan? Nah pertanyaannya, waktu beli pohon apel, itu jurnalnya kayak gimana? Cash di kredit 500.000, debitnya apa? Hah? Apa? Expense. Kok langsung expense? Nah, sekarang kita pakai logika, kita analogikan dengan yang lain. Kalau saya jualan apa ya? Anggap aja air mineral. Air mineral itu kan produknya, sama kayak buah apelnya kan. Buah apel ini kan dihasilkan pohon. Air mineral ini dihasilkan apa ya? Proses apa yang membuat air mineral bisa langsung akhirnya dikemas? Mesin. Iya kan? Berarti pohon apel ini mirip kayak mesin. Dia ada terus, ya. Lalu nanti dia menghasilkan produk. Berarti jurnalnya harusnya mirip kayak beli equipment, beli PPE, ya kan? Berarti disusutkan dong Pak. Nah itu yang mau kita lihat, benar enggak? Analogi tadi itu benar enggak dia disamain dengan mesin disusutkan, itu yang mau kita lihat sekarang. Itu yang berlaku di aset agriculture. Saudara-saudara, aset agriculture itu dibagi dua. Jadi agricultural asset itu dibagi dua. Satu, ada yang namanya aset biologis. Ini yang pohon apel tadi. Yang mirip mesin, yang mirip equipment. Biological asset.
atau aset biologis. Kalau Anda petani, bukan petani, peternak ayam, tapi yang Anda jual telur ayam, berarti ini ayamnya. Ya, ini ayamnya. Untuk pohon atau tadi ya hewan yang mirip kayak mesin tadi, yang bukan mereka yang dijual tapi mereka menghasilkan sesuatu untuk nanti dijual, maka biological asset itu disajikannya pakai NRV. Baik waktu dibeli, pertama kali tadi kan saya bilang beli pohon apel ya. Baik waktu dibeli maupun per 31 Desember. Itu pakainya NRV. Jelas ya? Kalau ada selisih NRV awal dan akhir, kan yang muncul gain or loss. NRV awal 1000, NRV akhir 1200. Oh, ada loss 200. Atau NRV awal 1000, NRV akhir tahun 900, ada loss 100. Apapun itu, semuanya masuk income statement. Oke, itu biological asset. Yang kedua, produknya. Pohon apel itu biological asset, ayamnya itu biological asset, tapi apelnya, telurnya itu yang disebut produk agriculture. Nah, produk agriculture, apel atau telur ayam tadi, itu kan waktu kita panen, kan harus dicatat di neraca, betul ya? Nah, waktu mereka dipanen, mereka dihitung juga pakai NRV. Apa tadi? Sales kurangi cost. NRV-nya produk agriculture itu mirip kayak waktu saya beli inventory. Saya ulangi ya, NRV-nya produk agriculture itu sama kayak saya beli inventory yang lain. Umpama ya, saya jualan baju, saya pedagang baju. Waktu saya beli baju kan keluar duit, itu kan cost of baju ya. Nah, cost of telur atau cost of buah apel itu NRV-nya. Berarti nanti kalau kita jual kan ada jurnal apa kalau penjualan? COGS to inventory ya. Nah, COGS to inventory itu sebesar NRV waktu kita panen. Paham? Jadi waktu kita panen apel itu berapa NRV-nya? Itu cost-nya. Berarti waktu nanti dijual COGS to NRV, inventory itu pakai NRV waktu mereka dipanen. Itu teori ya. Nanti kita lihat soalnya. Nah, ini soalnya. Ada dua tadi apa? Ada dua aset agriculture ya. Pertanyaan saya, biological asetnya apa? Produk agriculture-nya apa? Berdasarkan soal ini. Apa biological asset? Apa produk agriculture-nya? Mereka berdua itu disebut aset agriculture. Apa biological assetnya? Apa produk agriculture? Oke, jelas ya. Berarti jurnal yang mau kita buat ada dua terkait biological assetnya dan produk agriculture. Pertama, produk biological assetnya tadi secara teori, waktu kita beli dan akhir tahun selalu dinilai pakai NRV. Kita lihat soalnya. Perusahaan ini menghasilkan produk agriculture dijual kepada penghasil keju. Jadi susu ini nanti jadi bahan dasarnya keju. Ya kan? Oke. Nah, dia memulai operasi 1 Januari, beli 420 sapi. Sapi itu kan biological asset. Harganya 460. Berarti jurnalnya 1 Januari itu gimana? 1 Januari 2022. Biological asset itu tinggal di sini ditulis apa namanya? Ya kan? Betul sapi. Berapa tuh? 460.000. Udah, ini jurnal pertama kali kirim.
Ini ya, milking cows. Kenapa? Ya sudah, ini dikredit. Kayak aset mesinnya hilang kan dikredit aja. Ya udah kredit. Ya kredit. Yang paling penting di sini kan tadi apa? Nama asetnya apa ya kan? Sudah terjawab kok. Berarti kalau dia hilang, kalau dia mati, kalau dia dijual, udah kredit aja biological asset nih, nama jurnalnya nih. Nih. Ya kan? Nah, tunggu dulu. Kalau beli kan debitnya cash. Jelas ya? Oke. Jurnal pertama waktu beli ini, jelas? Oke. Masalahnya gini. Selama kita melihara sapi, apa aja uang yang kita keluarin? Kasih makan, ya macam-macam lah. Itu dicatat jadi apa ya? Kalau cost berarti setiap kali kita beli makanan langsung apa? Biological asset, milking cows. Bayar orang untuk memelihara, biological asset, milking cows. Gitukah maksudnya? Terus apa debitnya? Yang kredit kan pasti cash. Ayo. Simpan pertanyaan itu ya. Ini langsung lompat ke 31 Desember. Ternyata di 31 Desember nilainya sekarang sudah berapa? 493.800. Jadi awalnya 460, sekarang 493.800. Berarti ada kenaikan berapa? Nah, selisih nilai akhir dengan awal pembelian itu jadi penambahan aset. Kan asetnya naik. Tapi bisa aja nanti akhir periode asetnya jadi 450. Berarti Anda taruh di kredit biological asset. Apa lawannya? Ini nih. Lengkap namanya. Mau dia gain or loss namanya ini. Kalau dia gain taruh di kredit, kalau dia loss taruh di debit. Jelas ya? Jadi jurnal kedua ini kita buat akhir periode. Membandingkan harga awal dengan NRV akhir. Di sini NRV akhir katanya berapa? 493.800. Berarti kurangi dengan 460. Nah 33 ini yang masuk jurnal. Ini jurnalnya. Berarti buku besar biological asset kita sudah jadi 493.800. Ada pertanyaan? Sudah ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi kan beli makanan, beli pupuk atau apapun, mau dicatat jadi apa di debit? Kalau kredit pasti cash. Gain kita di sini berapa? 33.800 kan? Apakah itu gain yang pasti kita terima? Apakah itu gain net? Kan tidak. Karena net kita itu sebenarnya gain ini kurangi biaya kita kan? Apa tadi biaya kita? Makanan, apa membersihkan atau apapun. Nah, berarti kalau terjadi pembelian terkait biological asset, laporkan sebagai expense. Jawabannya expense. Di sini nggak diliatin, karena dia langsung lompat beli dan akhir tahun berapa nilainya itu langsung diselisihkan. Tapi kan nggak ada jurnal untuk ngakuin berapa kalau ada biaya tambahan untuk biological asset tadi. Jadi netnya itu pasti 33.800 kurangi biaya kita untuk aset tadi. Oke? Udah ya, udah ada rekening lawannya ya tadi. Siapa tadi nanya nyamannya siapa? Sudah ada rekening lawannya ya. Oke. Yang lain jelas? Nah, sekarang di sini ada informasi. Di sini ada informasi. Apa tadi? Biological asset satunya apa istilahnya? Product agriculture. Produk agriculture-nya waktu dipanen, kalau itu buah apel tadi, kalau ini apa produk agriculture-nya? Susunya waktu dipanen itu harganya di pasar 36. Harganya di pasar itu 36, NRV-nya 36. Jurnal yang kita buat waktu kita panen produk agriculture ya kayak gini.
Kreditnya sama kayak ini nih. Unrealized holding gain or loss. Tapi debitnya namanya inventory. Kalau Apple tadi berarti Apple inventory. Gitu ya. Di situ katanya susunya terjual berapa? 38.500 kan? Ya sudah, kalau terjual 38.500, bukankah ini jurnal perpetual biasa? Betul? COGS-nya itu berarti sama kayak berapa NRV waktu produk agriculture-nya dipanen. Ya enggak? 36 ini jadi cost kan? Ada pertanyaan? Nah, yang paling penting diingat-ingat juga, unrealized holding gain or loss sama seperti teorinya tadi, masuk ke income statement. Bukan ke OCI, bukan ke other comprehensive income, tapi ke income statement semua. Berarti laba kita tahun ini bertambah berapa? 33.800 plus 36. Totalnya berapa tuh? 33 tambah 36. Sekitar 69.800. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Yang mana? Yang mana? Jurnal yang mana yang bingung? Kalau ini kan dari soal ya, 36 ini dari soal ya. 36 ini kan ada di sini nih. Produk agriculture yang dipanen nilainya 36.000. Nah, itu jadi inventory. Jadi inventory to apa tadi kreditnya? Unrealized gain. Jadi kalau produk agriculture-nya apel, ya udah persediaan buah apel to unrealized gain. Berapa itu? Ya tergantung informasi di soal. Ya, jadi 36 ini ada di soal. Jelas? Nah, 36 ini dianggap biaya untuk beli produk agriculture. Berarti kalau dia kejual, di sini contohnya kejual 38,5. Ya udah COGS to inventory 36. Itu ya. Yang lain? Jadi lower of cost of NRV sudah, biological asset sudah, kita mau masuk yang ketiga. Sebelum masuk ketiga ada pertanyaan? Ada apa? Itu kayak gini, kita beli kita beli biological asset 460, sama kayak tadi saya beli pohon apel ya, 500.000. Bisa aja nanti akhir tahun nilainya di pasar jadi 510.000. 10.000 itu kan kita nggak tahu dari mana kan. Bisa aja karena makin banyak orang yang pengen berkebun apel, ya kan? Jadi ini tuh hanya informasi soal, saya paham maksudnya. Di jurnal apa enggak perlu. Ini hanya keterangan kenapa bisa 460 jadi 493. Oh, karena di pasar ada kenaikan harga tuh, ya kan? Jadi kalau realnya apel saya beli 500 pohonnya, akhir tahun dia jadi 520, kan saya nggak tahu 20.000-nya itu dari mana. Makin banyak orang yang pengen cari pohon apel kan bisa aja. Itu nggak perlu di jurnal. Ya, yang lain. Misalnya oke, ini kan naik. Ini kan naik ya. Terus pengennya turun ya. Oke, ada pertanyaan nih. Di sini carrying value-nya 493. Ternyata dirubah soalnya. Jadinya 450. Gimana jurnalnya? Beli 460, di akhir tahun 450. Ya udah, ini dibalik aja. Berapa? 10.000. Udah. Nama akunnya sama tapi taruh debit. Kalau di debit itu kan berarti loss ya. Itu aja. Jelas ya? Yang lain?
Tapi setiap kali panen, pasti akun ini di mana? Kredit. Debitnya apa? Kalau panen, nama inventorinya. Ya. Udah ya, lanjut ya. Ini yang ketiga. Lower of cost sudah. Kedua, biological asset. Ketiga ini namanya ini nih. Lump sum price. Sebenarnya ini nggak sulit-sulit amat. Pernah nggak? Saya selalu kasih contoh yang sering dulu ngalamin. Ya, saya kuliah di Filipina, itu salah satu keahlian saya yang bertambah, selain keahlian akuntansi, itu adalah keahlian menawar harga. Filipina itu enggak, bahasa second language-nya kan bahasa Inggris, tapi teman-teman yang ada di pasar itu pakai bahasa Tagalog. Ya bahasa itu kan kita terbiasa, kita jadi bisa. Dulu saya jago banget bahasa Tagalog. Nah setiap kali ada orang Indonesia yang ke Filipina, itu saya ditelepon sama embassy. Oh kayak orang penting ya, tapi apa? Pak Agus, tolong temenin tamu ini. Karena mau belanja ke pasar. Nah saya yang nawar. Mirip kayak di pasar Atum, contoh paling gampang ya. Beli 3 produk nih. Ini 100, ini 200, ini 300. Totalnya berapa? 600 ya. Salah satu teknik yang entah sekarang masih ada enggak? Wes gini aja. 3-3-nya tak beli tapi 500. Mau enggak? Nah, ada ya teknik kayak gitu ya. Itu namanya lump sum price. Jadi 100, 200, 300, tapi saya berhasil membeli 500. Masalahnya waktu saya mau jurnal, ini jadinya berapa harganya? Yang kedua jadi berapa? Ini yang ketiga jadi berapa? Pokoknya totalnya 500. Berarti cara paling gampang apa? Proporsional aja kan? 100 per 600 kali 500. 200 per 600 kali 500. Ini 300 per 600 kali 500. Itulah lump sum price. Jadi simple, sesimpel itu sebenarnya. Biasanya kuat-kuatan kan ya, kuat-kuatan. Kalau nggak mau tak tinggal loh, wis tak tinggal sambil berharap dipanggil ya kan. Di sana juga berlaku kayak gitu. Tapi ini cerita real ya, ini cerita real. Salah satu cara yang saya pakai adalah saya memuji fisik si penjual barang itu di sana. Kalau di sini saya pakai saya bisa dikerubung orang kan. Jadi ya saya bilang kamu cantik, in Tagalog. Nah, itu bikin lumayan cepat juga transaksinya gitu ya, dengan harga diskon. Ya. Oke kita lihat. Coba lihat. Dia beli tanah harganya 1 juta. Anda bayangkan Anda jadi pengusaha real estate. Beli tanah 1 juta, itu mau dibagi jadi lot sini apa ya? Kapling lah ya. Jadi 400 kapling. Masing-masing kapling ini punya bentuk ukuran yang berbeda, dibagi jadi 4 tipe, ada kapling A, B, dan C. Waktu dia mau jual, 1 juta ini harus dialokasi. Waktu jual kan ini jadi COGS to inventory, betul ya? Iya enggak? Halo? Kalau semua kafling kejual berapa COGS-nya? Kalau semua kafling kejual berapa COGS-nya? Ya 1 juta. Masalahnya kan per penjualan kan nggak langsung kejual semua. Nah itu yang sekarang jadi masalah dia. Gimana 1 juta ini dialokasi? Padahal ukuran A, B, dan C beda-beda. Situ kita praktekkan lump sum price. Ada 400 kapling. A 100, B 100, C 200. Clear ya? Harga jual per kapling ada di soal. Jadi yang atas itu soal. Kalau kapling A 10.000, kapling B 6.000, ini 4,5. Sama kayak contoh saya tadi, 100, 200, 300. Gitu ya. Nah ini Anda kalikan aja kolom kapling dengan harga per kapling. Jelas? Oke. Ketemulah total harga jual 2,5.
Padahal tadi COGS-nya 1 juta ya. Berarti sales revenue 2,5. Kalau kejual semua, COGS-nya 1 juta. Berarti dia dapat profit 1,5. Oke. Nah ini Anda bobot. Anda proporsionalkan. 1 juta banding 2.500.000. 600 dibanding 2.500. 900 dibanding 2.500. Itulah kolom yang namanya relative sales value. Udah? Matematika sederhana ya. Berapa kosnya? 1 juta. Ya udah kalikan aja 100 per 250 kali 1 juta. Dapat 400. 60 per 250 kali 1 juta dapat 240 dan seterusnya. Jadi kalau di total ya ketemunya 1 juta. Pertanyaan saya, gimana cara dapat kolom paling kanan? A itu kok bisa cost per lotnya 4.000? Gimana cara dapatnya? Lama mikirnya. 400.000 ini kan total. Padahal lotsnya ada, ya udah dibagi. Berarti per lots ini cost-nya 4.000. Gitu ya. Jadi bisa jadi di soal yang dilihatin itu cuma kolom number of lots sampai cost allocated. Atau bahkan cuma sampai total cost. Anda ngitung yang kolom ini dan kolom paling kanan. Tapi harusnya gampang. Paham ya dapatnya ini ya? Kalau sudah dapat ya udah tinggal dikaliin. Dari total 100 ada 77 coupling A yang terjual. Berapa cost per lots-nya? 4.000. Kaliin aja. Inilah COGS-nya. Iya kan? Coupling C terjual 100. Per lots-nya 1.800. Kalikan saja. Inilah COGS-nya. Kalau ini dari mana sales-nya? Dari mana ini dapatnya? 770.000 ini dari mana? 77 kali 10.000. Kan harga jualnya per lot ada jelas ya. 80 kali 6.000 dapat 480. Ini ada di soal kalau ini. Ya. Sales price per lot ini langsung dikalikan ke sini. Kolom paling kanan gimana ngitungnya? Wah ini PA banget. Sales kurangi COGS. Udah. Jadi itu yang namanya lump sum price atau relative sales value. Ada pertanyaan? Sudah 3 topik. Lower of cost or NRV, biological asset, lump sum price. Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut ya. Sekarang yang nomor 4. Apa? Yang mana? Saya ngapus apa itu maksud saya meredakan. Tapi nggak ada yang nanya. Giliran mau ngomong, tunggu Pak. Pernah tahu ijon? IJON, ijon, pernah tahu? Itu biasanya ada di desa sih, ijon. Ijon itu maksudnya gini, saya punya sawah. Hari ini saya lagi tanam, lagi saya olah. Datang teman Anda. Biasanya teman Anda ini tengkulak. Tengkulak ini orang yang mau beli langsung dari petani. Ngomong ke saya, Pak Agus, besok kalau sawah Bapak dipanen,
Bapak capek kan ke kota untuk jual, wis aku sing beli. Jadi dia sudah siap untuk beli. Buat komitmen dengan saya, tapi harganya ya harga kesepakatan. Daripada Bapak ke kota harus bayar biaya angkut, dengan saya harganya segini Pak. Terima atau enggak Pak? Take it or leave it. Ya. Nah itu yang namanya ijon. Di sini namanya apa? Purchase commitment. Jadi komitmen untuk beli produk. Produknya belum jadi, tapi sudah sepakat besok kalau sudah jadi saya yang beli. Kalau bahasa umumnya yang relate dengan kita, ini perjodohan. Ya kan? Ada di sini yang sudah dijodohin. Nek dia lulus dengan anakku aja ya, itu kan purchase commitment. Ijon itu namanya. Coba lihat. Halo, lihat jurnalnya. ABC punya kontrak untuk beli aset yang akan dibeli tahun 2020. Eksekusi itu berarti akan dibeli tahun 2020. Sepakatnya 10 juta. Kesepakatannya 10 juta. Ternyata per 31 Desember 2019 harga di pasar jadi 7 juta. Lah rugi ya. Tapi udah sepakat. Sudah komitmen. Gentleman dong ya. Jadi orang-orang yang gak pernah pegang komitmen itu orang yang gak gentleman. Gitu ya. Ya sudah. Karena saya sudah janjian 10 juta. Padahal harga di pasarnya adalah 31 Desember 2019 7 juta. Saya buat jurnal kayak gini. Tapi waktu kesepakatan 10 juta nggak ada jurnal. Nunggu akhir tahun. Oh akhir tahun nilainya turun. Nah buatlah jurnal kayak gini. Unrealized holding gain or loss masuk income statement. Ini kalau di debit berarti other expense. Kalau di kredit other income atau other revenue. Kreditnya namanya ini nih. Hutang karena punya komitmen untuk beli. Purchase commitment liability. Clear jurnal ini dari mana asalnya ya? Perjanjian 10 tapi di pasar 7. Nah, waktu kita beli, kan tadi janjiannya berapa? 10 juta, ya udah cash kita keluarkan 10 juta. Debitnya adalah inventory 7 juta sesuai harga pasarnya. Nah, purchase commitment tadi, liability tadi, kita debit. Udah, that simple. Ya, sesimpel itu. Sekarang gini, bagaimana kalau di pasar harganya ternyata 11 juta? Akhir Desember sebelum benar-benar dieksekusi 2020, harganya 11 juta. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, bikin jurnal mirip kayak ini. Berarti yang dikredit adalah unrealized holding gain or loss. Masuk di income. Berapa tadi contoh saya? 11 ya. Berarti 10 jadi 11. Tapi kreditnya bukan purchase commitment liability. Ini purchase commitment receivable. Ya kan? Atau purchase commitment aset. Jadi sama kayak kita bikin balik, karena kan nilainya naik. Waktu dieksekusi 10 gimana? Kredit cash. Berapa kredit cash? Berapa kredit cashnya? Komitmennya berapa tuh tadi? 10. Tapi harga inventory di pasar berapa? 11. Satunya apa? Purchase komitmen receivable atau purchase komitmen aset. Itu pendekatan pertama. Jadi kayak ini ya, kayak ini logikanya, tapi nilainya lebih tinggi. Cuma terbatasnya pendekatan ini adalah ini nggak konservatif. Kenapa nggak konservatif? Karena belum tentu
Kalau aset ini kita jual harganya 11.000. Memang betul harganya di pasar 11, tapi kan kita baru beli nih, belum kita jual. Berarti jurnal ini walaupun secara konsep teori oke, dia kurang konservatif. Pendekatan kedua adalah kalau saya sudah komitmen 10.000 di pasar jadi 11, nggak usah di jurnal. Tunggu aja kalau benar-benar di pasar atau kita eksekusi. Berarti kalau kita eksekusi jurnalnya gimana? Inventory to apa? Inventory to cash berapa? 10. Toh cash yang kita keluarkan tetap sama kayak komitmen kan? Tapi nilai inventorinya lebih rendah. Ya, nilai inventorinya lebih rendah dan itu lebih konservatif. Aset itu lebih konservatif kalau dia dicatat lebih kecil. Kalau ini kan lebih tinggi nih. Bukankah net aset kita berapa? 11 kurang 1 berapa? Kan 10. Mending pakai pendekatan kedua karena lebih konservatif. Di buku ini nggak dibahas sih, tapi saya beri tambahan informasi atau pengetahuan ke Anda. Ya, terus yang mana yang dipilih ya? Pilih yang konservatif, berarti kalau nilainya jadi 11 nggak usah di jurnal. Ya, kalau dibeli harganya 10, ya udah inventory to cash 10. Udah. Oke, purchase commitment. Ada pertanyaan? Udah berapa? 4 ya? Lower of cost, biological asset, lower of cost, biological, relative sales value, dan purchase commitment. Sekarang kelima. Kalau belum maghrib nggak selesai. Tunggu berbuka. Oke. Sekarang ayo kita lihat. Masih ingat nggak cara ngitung gross profit? Gimana ngitung gross profit kalau lihat sini? Sales, revenue dikurangi apa? Oke. Ini dapat gross coba guys gimana ngitungnya? Persediaan awal ditambah ini yang tadi apa? Goods available ini tandanya tambah. Terus untuk dapat COGS berarti goods available for sale kurangi dengan persediaan akhir. Ini tandanya minus ya. Biasanya yang pakai metode ngitung COGS gini metode pencatatan apa? Apa? Periodik atau perpetual? Perpetual itu ngapain pakai penghitungan gini, wong dia sudah ngikutin inventorinya kan? Ini periodik. Nah sekarang masalahnya gini. Saya mau akhir tahun nih. Saya kan harus ngitung persediaan akhir dengan cara apa secara teori? Stock of none. Iya kan? Harus dihitung secara fisik. Ternyata gudang saya kebakaran. Gudang saya kena bencana banjir. Berarti kalau saya nggak bisa dapat persediaan akhir, akibatnya apa? Jangan bangkrut dulu dong. Apa akibatnya kehitungan ini? Saya nggak bisa dapat gross profit. Nah, makanya namanya ini adalah gross profit method karena membantu kita untuk mengestimasi ini. Masalah nanti lebih besar, lebih kecil, akhirnya bangkrut itu belakangan. Tapi intinya kita dibantu untuk ngitung ini. Jadi angka ini nanti yang muncul dari metode gross profit
bukan angka real, tapi angka estimasi. Syukur kita masih dibantu daripada kita nggak bisa. Itu ya. Coba lihat kasusnya. Perusahaan ini punya beginning inventory dan purchase 200. Ini berapa? 600. Purchase berapa? 200. Berarti ini berapa? Halo? 800. Oh, 60, sorry. Berarti ini berapa? 260. Oke. Sales, dalam hal ini selling price-nya, taruh di sini. 280. Udah stop di situ angkanya. Kita nggak bisa ngitung yang bawah. Tapi ada informasi di situ tuh. Gross profit biasanya, angka gross profit ini biasanya menurut pengalaman dia, itu 30% dari selling price. Berarti COG sekitar 70% maksudnya. Gitu ya. Berarti 30% kalikan 280. Ketemu berapa tuh? 84. Gampang dong. Kalau ini sudah 84, ini 280.000. Berarti ini berapa? 196.000. Makin gampang ya. Kalau ini 196, ini 260. Berarti ini berapa? Kamu ngantuk dari tadi. Ini 196, ini 260. Berarti ini berapa? Ini yang kita cari. Ketemu kan? Jadi kuncinya kalau mau pakai gross profit method, bikin ini dulu loh. Tinggal diisi. Kalau ini nggak paham, nggak bisa. Ada pertanyaan? Saya tinggal ngisi-ngisi loh tadi, dari bawah naik ke atas, jadi nggak ada yang susah. Hanya tambah kurang toh kan? Ayo, sulit nggak? Itu tambah kurang toh sulitnya di mana coba? Ayo, saya ulang dari awal ya, 2 kali nih. Mana yang diketahui? Sales, persediaan awal, pembelian, betul? Oke, pelan-pelan. Persediaan awal tambah pembelian kan barang tersedia dijual, sudah? Oke. Tapi baru sampai situ Pak, belum tahu yang lain. Wes ditambah 30% dari selling price, berarti 30% dikali 280. Ketemu ini kan? Wah sudah terbuka udah. Semua terbuka. Kalau ini 84, ini 280, berarti kan 280 rong 84. 196. Kalau ini 196, di sini 260, berarti kan 196 kurang 260, ketemu 64, udah. Tujuan akhir kita kan pengen tahu berapa ending inventory, udah jawabannya 64. Kalau kamu dapat penggantian asuransi 50.000, gain or loss? Kan kebakaran tadi, terus diganti asuransi 50.000, gain or loss? Kok bisa loss? Saya harusnya 64 Pak, cuma diganti 50, berarti loss 14. Tapi kalau dapat penggantian 70.000, gain 6.000, ya kan? Harusnya cuma 64, dapat 70. Di situ letaknya nanti, selain ngitung ending inventory juga kira-kira ada gain or loss enggak ya? Kalau enggak dapat penggantian asuransi sama sekali, lossnya berapa? Ya ini lossnya 64. Ya. Jelas? Ini rumus-rumus ya, nanti bisa dilihat sendiri. Coba kita lihat kasus ini. Saya hapus lagi ya, saya pakai warna merah biar enak.
Inventory awal 160.000 taruh di sini. Pembelian 640. Ini agak banyak itunya. 640.000. Ada biaya angkut kredit itu apa? Pembelian atau penjualan? Berarti ini pertama ya. Bertambah 30.000. Terus ada purchase diskon 12. Lambangnya apa? Tolong dong dihitung. 670 kurang 12. 600. Di mana? Di mana apa? Nanti ini 658.000. Tolong di total 818.000 ya. Susah nggak? Cuma tambah-tambah enggak ya? Oke. Apalagi ada sales. Nah ini juga nggak bisa langsung. Salesnya berapa? 1 juta. Tapi ada retur 70. Ini lambangnya apa? Ada lagi nggak yang terkait sales? Nggak ada ya? Jadi ini berapa? 930.000. Ya? Jelas? Ada dua asumsi. Asumsi pertama, gross profit kita itu 25% dari 930.000. Atau ikutin terus. Oke, berarti GOGS berapa? 930 kurangi 232 500. 600 berapa? Nah, dalam persediaan akhir 818 kurangi 697 500. Berapa? 120 500. Semoga betul ya kita ya. Caranya sudah betul, tinggal mungkin tadi ada typo itu. Nah, 120. Asumsi yang ini clear. Ada pertanyaan? Kalau usah ditulis ulang, foto oke, karena di sini ada ya. Tuh. Tapi usahakan kalau kita bahas di papan jangan ngintip ke slide berikutnya, biar prosesnya ikut. Dua 5% dari sales bisa. Oke, saya hapus. Kita pakai 25% dari cost. Bisa. Dan sekarang asumsi kedua apa? 25% dari cost. Ini maksudnya apa sih? Kalau yang dimaksud cost ini apa? Kalau sales kan yang atas ya. Kalau ini apa? Kayak tebak. Cost ini apa? Yang ini toh. Iya kan? 25% dari CO. Oke, 25% kali berapa? Kalau sales kan yang atas sudah kejawab tadi. Sekarang 25% kali cost. Costnya berapa? Nggak tahu. Nggak bisa dikerjain ini.
Oh, nggak bisa dong. Ya, ini kan 25%. Berarti 100%-nya yang mana? Kan 25%, berarti 100%-nya ini kan? Ya wes, kalau ini 100, ini 25, ini berarti berapa persen? Berarti GP per sales berapa persen? GP kan kita tadi 25% dari sales, yang atas gampang ya. Kita itu mau cari berapa persen dari sales. Kita udah ketemu 25 per 125 itu berapa persen? 1,5 ya. 1,5 itu berapa persen? Tuh. Ya sudah 25% dari 930 sudah ketemu berapa? Hah? Dong Pak, kamu dari saya mana? Semuanya. Makanya perhatikan. 25% dari kos. Nanti 100%-nya yang mana? Ya, oke. Kalau ini 100, ini 25. Berarti yang atas berapa? Kan sales kurangi COG itu kan gross profit. Ya wis, 25 per 125 itu berapa persen? 20. Ya sudah, berarti ketemu ya. Kalikan aja 20% dengan 930. Sudah. Mulai. Gampang kan? Kamu terlalu overthinking. Ini belajar matematika kan ya? Oh, belajar matematika. Itu cuma 125 kurang 100, bukan di mana gitu. Kalau 25 per 125 oke lah, ini 125 kurang bawah. Dari tadi kok bingung gitu. Ayo dicerna dulu, Moko. Bisa ya? Sekarang masih bingung. Sudah dapat 20% masih bingung. Udah langsung aja. 20% kali 930 isi di sini, ya kan? Berarti bisa ketemu COGS ya. COGS ketemu kurangi dengan GFS. Kan ketemu persediaan. Berapa di sini jawabannya? 74. Pak masih bingung. 20% itu 25%. Oke, sekarang kita ganti ya soalnya ya. Ini 30% dari cost. Berarti gross profit di sini 30%, 100%-nya apa kan COGS-nya kan? Berarti ini 130. Berarti 130 di atas ini 30. Berarti berapa persen dari sales gross profit kita? 30 per 130. Hasilnya buat kamu bisa dapat berapa gross profit? Saya kita ikutin kebingungannya. Terus kenapa kalau udah ketemu 20%? Bukannya sama kayak ini? Bukannya sama kayak ini? Yo. Kamu, Ken, kamu ngantuk. Iya kan? Iya kan? Enggak. Tadi ya. Iya tadi yang tadi. Yo. 20% dikali 930.000 berapa tuh? Ayo hitung ya. Langsung jadinya Tangannya dibuka, tangannya. 186. Ya itu Berarti COGS-nya Sampai kontaknya buat apa? 744.000 betul? Kalau ini 744, ini 818, berarti ini 818 kurangi 74. 744 berapa tuh ketemu? Itu oke ya. nah cari itu. Oh, ya, itu kan. Coba tanya. Karena yang paling gampang itu adalah percentage of sales. Makanya kita convert ke percentage of sales, bukan percentage of cost.
Dia lagi ngantuk. Kalau dia nggak ngantuk, dia on fokus kok. Oh, buat apa nyariin? Kita buat ending inventory. Kamu senang ya kalau bully temanmu ya? Yang lain? Tapi betul nggak? Kalau Anda terlalu menganggap ini susah kan, Anda aja kan yang terlalu, gimana nih? Padahal matematika dasar. Ini bukan turunan, ya, bukan diferensiasi. Oke, ini teorinya metode gross profit. Kalau ini kembangannya ada namanya retail, itu mirip kayak metode gross profit nanti kalau dilihat. Ya. Makanya tadi saya tanya, hello, makanya saya tanya, yang disebut cost ini kira-kira apa ya? Kan nggak pada jawab. Nah di sini mana yang ada cost-nya? Kan ini. Ini kan berarti harga beli inventory. Bukankah waktu kita beli aset itu kan cost? Ini kan harga beli inventory. Saya paham. Pak, bukannya dikali 160, Pak. 160 kan juga cost ya. Kita beli inventory ya kan? Ini kan cost juga nih, bukan. Jadi yang dimaksud cost di sini adalah COGS, wis itu. Percaya sudah wis. Yang lain. Tapi betul arah pemikirannya karena cost itu bisa 160 ya, bisa 640 itu juga cost. Tapi yang dimaksud cost di sini makanya lihat nih. Ya. 744 ini apa di soal? Itu COGS. Ya. Yang lain. Metode retail inventory mirip kayak gross profit. Nggak usah dibaca. Ya sama kayak gross profit. Ada lagi nggak ya? Udah, habis. Ini dipelajari untuk apa? Untuk rasio ya. Ada rasio namanya inventory turnover. Halo, lumayan nih kalau keluar di UTS 1 soal bisa 5 poin loh. Rumusnya adalah COGS dibagi inventory. Mengukur rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan untuk jual inventory. Berarti rasio ini makin besar makin bagus atau makin kecil dia makin bagus. Berarti kamu kalau cuma jualan inventory 2 kali senang dibanding kalau bisa jualan 5 kali. Makin kecil makin bagus atau makin besar makin bagus? Ini 4,3 kali. Kalau kamu dapat 5 kali, kamu lebih senang menjual lebih sering atau ya makin besar makin bagus. Ya. Oke, kalau bisa 365 kali, ya kan? Tiap hari jualan. Oke, ini rumusnya. Yang kedua, halo, rasio kedua namanya average days to sell. Ya, average days to sell. Anggap aja tiap hari kita jualan, berarti ini dapat 363 kali. Berarti kalau 365 dibagi 365 kali, ini ketemu berapa? Berarti tiap hari kita jualan. Lebih senang tiap hari jualan atau setiap 85 hari baru bisa jualan? Tiap hari jualan. Supaya bisa tiap hari jualan, ininya harus makin besar gitu ya. Oke, rasio apa lagi nih? Udah selesai. Sekali lagi jangan telat kumpulin